Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman ay a'rada, barang siapa yang berpaling dari petunjuk, dari peringatan Allah, an dzikrir rahman ay anil Quran, dari Al-Quran, dari hidayah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melupakan, dia meninggalkan petunjuk Allah, peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran, maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah sudah menyiapkan bagi orang tersebut, yaitu setan, dan setan ini akan menjadi qarin, teman yang tidak mau lepas. Qarinun, kemanapun kita melangkah, maka setan itu selalu mengikuti kita. Qarin, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, setan tidak mau meninggalkan kita. Setan tidak mau melepas dari kita. Qarinun. Tadi apa? Fa'atba'ahus syaitan. Yang kemanapun kita ini pergi, setan itu terus mengikuti kita dan membisikkan kepada kita hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya sama, diri. Qarinun, teman yang tidak mau misah. Fa'atba'ahu, artinya terus diikuti. Kan sama, nempel terus kemana-mana ya. Sedang sendirian, dia digoda oleh setan. Sedang ada dalam riungan, dia digoda oleh setan. Ya, terus saja setan itu mengikutinya. Gitu ya. Ketika di masjid diikuti oleh setan, ketika di pasar diikuti oleh setan, ketika di kantor diikuti oleh setan, ketika di jalan diikuti oleh setan. Kemanapun pergi, setan selalu menyertainya. Coba bayangkan bagi kalian, maka tidak akan ada kebaikan dalam diri kita. Yang ada adalah bisikan-bisikan buruk dalam diri kita. Hati kita sudah dikuasai oleh setan, pikiran kita sudah dikuasai oleh setan, langkah kaki kita sudah dikuasai oleh setan, pandangan kita sudah dikendalikan oleh setan, pendengaran kita sudah dikendalikan oleh setan. Kira-kira ada kebaikan tidak dalam kondisi seperti ini? Akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fakana minal ghawi, jadilah mereka orang-orang yang tersesat setelah mereka berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata Allah di dalam surah Al-Zukhruf ini, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Setan itu akan berusaha menghalangi mereka, kata Allah, anis sabil. Yang dimaksud adalah sabilillah, dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jalan-jalan kebenaran. Mau ke masjid dihalangi, mau ke majlis taklim dihalangi, mau ke Mekah dihalangi ulah, mau berinfak dihalang-halangi ulah lebaran, bisa jatuh miskin, bisa jadi fakir. Setiap dia akan melakukan kebaikan di jalan Allah, setan menutup jalannya. Yasudduna, yasuddu itu menghalangi. Setan selalu mengangkangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berjihad diharewasan, ulah misi payah. Mau berdakwah, jangan, nanti ada resikonya. Setiap kita mau melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, setan selalu mengangkangi kita, menghalangi jalan-jalan kita. Fahuwa lahu qarin. Karena setiap langkahnya itu terus dihalangi oleh setan. Tapi anehnya,
wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam kondisi buruk tersebut, dia tetap merasakan bahwa dirinya berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, merasa benar dirinya, merasa baik dirinya, merasa di atas kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi anehnya itu merasa benar, merasa di atas hak, merasa di atas kebenaran. Baru sadar ketika nanti di akhirat. Hatta idza ja'ana, baru sadar ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang kepada Allah, dia sudah mati. Baru dia sadar. Kemudian dia berkata, ya laita baini wa bainahu wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Orang yang di dunianya dikuasai oleh setan, berteman dekat dengan setan, dia nanti akan menyesali kondisi seperti itu. Dan dia mengatakan, aduhai, kiranya dulu di dunia ini antara aku dengan kamu wahai setan, bu'dal masyriqaini, sejauh antara timur dan barat, tewahumlah. Baru menyesal ya. Padahal ketika di dunia dia ini menjadi sobat dalitnya, menjadi teman dekatnya, menjadi bestinya begitu. Jadi bestinya itu setan hadirin. Baru dia menyesal ketika di akhirat dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aduhai, kiranya dulu saya tidak kenal dengan setan ini, tidak dekat-dekat dengan setan ini, saya jauh dengan dia itu, sejauh antara masyrik dan maghrib, sejauh antara timur dan barat. Jadi di akhirat mah ingin jauh dengan setan dan ini, karena ternyata oh iya, ternyata saya ini celaka gara-gara mengikuti setan itu. Tapi di dunia dia tidak sadar. Begitu ya.